Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hallo? Oh, wat? Empress Hotel? Mato Angin? Maladekaya? Oh, no. Je hoeft niet bang te zijn. Ik geloof dat je in een van deze 2 of 3 dagen weer vrij zal zijn. Ze geloven jou, omdat je heel goed Hollands spreekt. Dank u wel. Goedenavond. Bagaimana? Panggil saja dia kemari. Hai, berdiri. Kamu dipanggil. Muka kamu seperti Belanda. Pintar bahasa Belanda. Kenapa kamu ditangkap? Tidak tahu. Masa tidak tahu kenapa ditangkap? Kalau mau tahu, tanya saja sama Belanda-Belanda itu. Bicara yang betul. Saya ditangkap sewaktu saya naik sepeda. Katanya untuk menjadi penterjemah. Nyatanya saya dijebloskan kemari. Anak ingusan. Bicara jangan seenaknya. Kamu tahu siapa kami? Ketemu saja baru sekarang. Tapi kalau saya tidak salah, bapak-bapak semua berada di sini karena perjuangan kemerdekaan. Siapa kamu? Jawab. Kamu mata-mata Belanda ya? Bukan. Jawab. Saya Robert Wortemungsiri. Kamu kira karena kertas ini kami percaya bahwa kamu bukan mata-mata? Saya bersumpah dan kelak akan saya buktikan bahwa saya bersedia mati untuk perjuangan kemerdekaan.
Air mata, darah, dan semua pengorbanan ini akan menjadi dasar yang kuat buat negeriku, Indonesia. Pak Judin, coba minta rokoknya. Ah, kamu kan tidak merokok. Kali ini saya mau. Sudah, apinya saya cari sendiri. Minta apinya, Bu. Kurang ajar, sopan sedikit. Saya Walter Muhyiddin. Ayo pergi. Jangan main-main dengan harimau Indonesia. Pergi! Siap. Stop. Godverdorie. Mengapa kamu suruh berhenti urus saya? Kamu tidak tahu siapa saya? Saya tidak perlu tahu siapa Tuan. Jangan coba-coba melawan. Buka pakaian. Cepat. Jangan Tuan kira kami ini teroris atau perampok. Kami adalah pejuang yang menginginkan kemerdekaan mutlak bagi negeri kami. Saya bisa membunuh Tuan sekarang kalau saya mau. Tapi kami bukan pembunuh. Kami pejuang. Kembali ke mobil. Sampaikan salam saya pada teman-teman Tuan. Dan katakan pada mereka agar secepatnya meninggalkan negeri ini. Termasuk Tuan. Oke? Maaf. Ik ben Walter Muhyiddin. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Jalan. Wat is dat? Ekstremis. Saya Walter. Wat? Ik ben Walter Muhyiddin.
Naik. Wih lah. Cepat. Naik. 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 Era, jam berapa kamu dijemput? Bentar lagi. Teman numpangnya. Jangan, Walter. Bahaya. Era tidak usah ikut atur siasat. Itu urusan saya. Selamat pagi. Naik. Kurang naik. Ya, cukup. Maramis, tolong bersihkan. Beginilah nasib jadi tentara. Diadu-adu dan disuruh kerja. Kurang ajar. Walter, mari makan dulu. Istirahat saja sekarang. Terima kasih, Puan. Kerja belum selesai. Sudah siapkah? Sudah, Tuan. Walter, bau asapnya saja sudah begitu sedap. Apalagi masakannya. Maramis. Kalau cuma masakan seperti begini, suruh Walter. Nanti kalau kamu kawin, biar aku yang masak. Ya, yang kamu masak sop granat dan telur rebus, ya kan? Bangsat. Sudah, kerja dulu. Aduh. Aneh. Mimpi apa Walter tadi malam? Dari tadi dia menggoda aku terus. Mau kemana? Ayo kerja dulu, baru boleh makan. Ada Belanda. 3 kendaraan, mereka ke pantai Barombong. Kau pasti mereka ke Barombong. Pasti. Kita ajak mereka. Ayo semua siap. Tunggu.
Kita makan dulu. Tidak. Setelah penghadangan baru kita makan. Tidak. Kita makan dulu. Kau lihat itu? Penduduk sudah menyiapkan makanan untuk kita semua yang sudah mulai lapar. Apa gunanya berkelahi tanpa kekuatan tubuh? Ini soal kesempatan. Kita harus hantam musuh pada kesempatan pertama. Dan berikan mereka waktu untuk berpikir. Ayo semuanya! Walter, menurut adat di sini, makanan yang sudah disediakan tidak boleh kita tinggalkan. Kita bisa celaka. Aku hargai adat itu. Aku selalu menghargai setiap adat yang ada dan berlaku di negeri kita ini. Tapi dalam kesempatan seperti ini, perjuangan, semuanya harus kita korbankan. Bukan hanya adat. Nyawa pun kalau perlu kita korbankan. Sebaiknya kita makan dulu. Tidak. Saya makan dulu. Silakan. Saya tetap mengutamakan perjuangan. Kita pasti dapat senjata banyak. Di sana ada 2 wanita. Ingat, jangan tembak mereka. Ayo, nyebar. Pakai. Di sini, Walter. Die is weer die gekke Walter.
kita istirahat saja di sini. Kesing. Ya, Pak. Tolong cari dokter. Baik, Pak. Kenapa itu? Luka-luka dalam pertempuran, Pak Rombong. Kenapa kemari? Kami perlu istirahat 1 malam, Puan. Siapa yang akan merawat? Kami akan merawatnya sendiri. Keamanan kalian tidak terjamin di sini. Keamanan kami tidak berarti apa-apa dibanding dengan perjuangan ini. Kalau dari dulu keamanan pribadi yang kita pikirkan, tidak akan ada korban jatuh sampai hari ini. Keamanan Tuhan yang tidak terjamin di sini, kan? Siapa dia? Walter. Siapa? Walter Mungisidi. Dari Harimau Indonesia. Baik, baik. Silakan masuk kalau mau istirahat di sini. Ada apa, Maramis? Maramis? Maramis sudah pergi. Kita antar dengan doa. Dengan keyakinan kita masing-masing. Abang, untuk mengaturkan perhatian Belanda, pasukan harus dibagi menjadi 2. Pak Dang memimpin pasukan menuju Malino. Dan kau? Saya akan menyusuri Kampung Tidung, menuju ke selatan kota. Kenapa Tidung? Pasukan dari Jawa, yang dipimpin oleh Makmur Sitaka, akan bergabung dengan saya di sana. Bagaimana, Mur? Siap. Kita berangkat sekarang. Merdeka! 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 Kita berpisah untuk sementara, Madam. Ya, kita tidak usah bertemu.
sebelum merah putih berkibar merata di seluruh Indonesia. Ayo mundur cepat. Amin, mundurlah dulu. Ayo, Mo. War. Paksa Mulyati untuk mundur. Ayo cepat. Pandang memintaku untuk mundur. Mun, tolonglah anak-anakku, Mun. Menyerah. Mun, kalau saya mati, lanjutkan perjuangan ini. Saya sendiri belum tahu apa saya bisa lolos atau selamat dari kepungan ini. Kak Mahmud. Mundur, Mul. Kita semakin terjepit. Mundurlah dulu. Saya masih berkewajiban untuk menolong teman-teman yang lainnya. Bawalah persediaan peluru dalam karung terigu itu. Menyerah kamu semua. Lemparkan senjata. Keluar semua.
Gelas Jepang. Cepat. Hei, ada betina di sini. Tangkap dia. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Duduk. Lihat sana. Kamu bertiga lihat lubang. Habisi mereka. Ikat dia di luar. Habisi mereka. Seret dia. Kita maju lagi. Jangan. Jangan terlalu nekat tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Kau kira saya tidak pakai perhitungan? Kalau saya tidak pakai perhitungan, langsung saja saya hadapi senjata Belanda-Belanda itu. Habis berdarah. Saya mati. Selesai. Keberanian bisa saja lahir karena ledakan rasa takut yang berjejal, Bute. Kata-katamu itu kau tujukan pada saya. Tenang, Bute. Saya coba mau mencoba ketegasanmu. Apa? Jangan pakai coba-coba pada saat seperti ini, Juritman. Ini bukan percobaan. Ini perang. Perang kemerdekaan. Kita tidak boleh coba-coba untuk merdeka. Kita harus merdeka. Korban sudah banyak. Marami sudah pergi. Dan masih banyak lagi yang akan pergi. Entah nanti, entah besok. Mungkin aku. Mungkin juga kau. Kau lihat mereka? Mereka adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Kecuali semangat. Pemuda tidak boleh diam. Pemuda tidak boleh gentar. Pemuda harus berani. Agresif. Kalau pemuda cuma diam dan takut melihat ke depan, merah putih tidak akan pernah berkibar dengan hak yang utuh dan merata di negeri ini. Jalan. Siap. Siapa kamu? Ilya. Ada apa?
Ada apa, Alias? Semua teman-teman dikasih-kasih. Gogol. Semua. Iya. Semua. Kita hancurkan mereka. Putih. Kita harus hancurkan mereka. Kita harus hancurkan mereka. Kita harus hancurkan mereka. Tenang, Putih. Aku tahu kita sedang berjuang. Dan perjuangan berarti pengorbanan. Kalau kita mau berkorban, mari kita berikan pengorbanan yang paling berharga. Jangan mata gelap, Putih. Kita atur siasat baru. Kalau perlu kita mundur. Mundur tidak berarti kalah atau takut. Ayo. Yudman. Walter. Mundur saja, Walter. Tinggalkan aku di sini. Biar saya saja yang mengantar ke kota. Baik. Jangan berteriak. Cepat masuk. Buang tombak itu. Mau kemana malam-malam begini? Hah? Mau ke dokter, Tuan. Anak saya sakit. Dari tadi sore, dia muntah-muntah terus. Kasihan ibunya. Dia sedih dan khawatir sekali. Dan yang ini siapa?
Kami hanya mau mengantar saudara kami, Tuan. Malum, daerah ini kurang aman, Tuan. Ya, bagus. Hati-hati. Di sini banyak ekstremis yang suka merampok dan menggacor. Betul, Tuan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Permisi, selamat malam. Terima kasih. Sedikitnya bayi ini sudah punya andil dalam perjuangan bangsa. Merdeka. Ayo. Siapa? Walter, cepat masuk. Kenapa kau, Walter? Biasa. Kena kacang goreng. Bu. Saya lapar. Makan saja. Silakan, Walter. Untuk Bapak? Gampang. Kau lebih memerlukannya. Terima kasih. Pakiman kemana? Belum pulang. Mereka bergabung dengan Endang. Pak, tolong teruskan makan ini. Ya. Buka saja, Bu. Kamu orang lihat, ada ekstremis masuk ke dalam rumah ini ya? Tidak, Tuan. Hei, jangan coba-coba bohong ya. Sungguh, Tuan. Tapi tadi ada yang lapor. Katanya ada orang masuk ke rumah ini. Mana dia? Saya, Tuan. Dari mana pagi-pagi begini? Dari kolong rumah. Siapkan 3 roda. Buat apa makan pagi-pagi begini, ya? Biasa, Tuan. Sebentar lagi saya menarik 3 roda. Siapa yang tidur itu? Anak saya, Tuan. Dia sakit. Geledah rumah ini. Sakit. Walter, si anjing gurap itu tidak ada di sini. Sembuh ya?
Rupanya, kampung ini kurang aman. Keselamatan Bapak dan Ibu bisa terancam kalau saya bertahan di sini. Saya pergi sekarang, Pak. Baik, baik. Makanmu? Cukup. Tunggu. Jangan lewat sana. Kita lewat belakang saja. Sebentar. Kau akan lebih aman dengan ini. Saya antar kamu sampai SSW. Terima kasih. Aman. Aman, Pak. Kita tidur di sini saja. Jangan, Pak. Sebaiknya kita ke kampung saja. Dekat sini ada kampung yang aman. Kita bisa tidur dan makan dengan tenang sambil mengatur siasat baru. Kau yakin kampung itu aman? Pasti. Penduduk di sana selalu membantu pejuang-pejuang yang memerlukan bantuan. Deng Sibalin, yang penting penduduk tidak boleh tahu bahwa ini Pandang. Saya jamin, Pak. Pembunuhan terhadap Endang dan Rasid benar-benar merupakan pengkhianatan yang paling biadab.
Saya tidak bisa menerima semua ini. Kita bergerak malam ini. Kita sergap dan bunuh semua orang Belanda dan anak-anaknya yang kita jumpai. Sabar, Bute. Keadaan tidak memungkinkan. Kita semakin terdesak. Penjagaan dan penggeledahan bertambah ketat di mana-mana. Diam kok. Tenang, Bute. Kalau Belanda diwajibkan untuk memperketat penjagaan, maka kita berkewajiban untuk menerobos penjagaan musuh dengan menggunakan ini. Kenapa dia? Dia selalu begitu kalau mendapat firasat yang buruk. Belanda, kita mencar. Kita cari selamat dulu. Buka! Ayo, buka! Dobrak saja. Siapa saja yang ada di rumah ini? Cuma yang ada di sini, Tuan. Orang-orang kampung. Ada yang namanya Walter. Kamu semua hitam-hitam. Pasti bukan Walter. Ada Yuritman. Juga tidak. Bawa dia kemari. Kau kenal mereka? Tidak. Dan kamu orang kenal dia? Bagus. Seret dia keluar. Kita geledah rumah sebelah. Semua laki-laki ikut saya. Di markas kamu akan diperiksa. Yang tidak salah, boleh pulang. Kamu kenal dia atau tidak? Saya tidak kenal, Tuan. Bohong. Kamu kenal dia atau tidak? Tidak, Tuan. Oke. Sudah berapa lama kamu kerja di sana? 2 tahun. Apa saja kerjamu? Sebagai jongos. Oke. Bawa anjing itu masuk. Apa kerjamu sebagai jongos? Bersihin rumah. Bersihin kubun. Dan macam-macam, Tuan. Kamu kerja sebagai jongos? Iya, Tuan. Bagus. Di rumah itu? Iya, Tuan. Lama kerja di sana? Sudah, Tuan. Kamu kenal orang ini? Tidak, Tuan. Mike mengajar. Kamu pembohong. Itu luka bukan karena jatuh. Ini luka tembakan. Bangun. Mengaku saja. Siapa temanmu yang berkulit putih? Walter. Bukan. Walter atau bukan? Bukan! Cukup.
Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Yuritman. Siapa? Yuritman. Bagus. Ternyata kamu anjing kurap yang kita cari. Bawa Abdullah masuk. Duduk. Kamu tahu siapa dia? Thomas! Berhenti! Hentikan siksaan itu. Itulah. Aku sudah mengaku. Kamu tahu siapa dia? Kalau mengaku dari tadi, kan tidak seperti itu jadinya. Waduh. Bawa mereka keluar. Saya ingin keluar kota. Anda jalan? Kita tidak bisa lagi keluar melalui darat. Satu-satunya jalan lewat laut. Tapi nanti bisa kita lihat lagi. Ada yang melihatmu waktu masuk kemari? Saya kira tidak. Bagus. Bote. Ya. Sebaiknya kau tidak bersembunyi di sini. Supaya lebih aman. Kalau ketahuan, sekolah ini tidak dapat memberikan baktinya lagi. Dia akan dihancurkan oleh Belanda-Belanda keparat itu. Sedang kau tahu, sekolah ini telah dijadikan tempat untuk melahirkan pejuang-pejuang seperti kau. Saya mengerti. Bagaimanapun juga, sekolah yang telah banyak memberikan semangat ini harus dilindungi. Siapa yang mandi harus menanggung basahnya sendiri. Nanti saya atur kemana kau bisa pergi. Kapan waktunya yang tepat? Lebih cepat lebih baik.
Awasi dia. Walter! Angkat tangan. Walter! 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 Mana senjatamu? Tidak ada. Teman? Saya orang terakhir. Padri, bawa dia. Siapa kalian? Kami guru di sini, Pak. Bawa mereka keluar. Berani, punya cita-cita, harus berani menderita. Bersedialah berkorban untuk orang lain. Jadilah pembela bagi yang lemah. Janganlah mendapatkan sesuatu dengan jalan gelap. Tahu, kau pergi ke Malino. Perintahkan teman-teman di sana melakukan persiapan. Baik. Bagaimana? Beres? Kau dapat nanas pesanan Walter? Ya. Kita ke Trubus sekarang. Ada segi? Buka. Bungkus kembali. Kasnar. Bawa bungkusan itu ke dapur. Merdeka, Bu. Merdeka. Apa kabar? Baik. Bung bagaimana? Ya, begini, Mas. Harus tetap tabah dan gembira. Pesanan Bung sudah saya bawa. 2 nanas sudah diserahkan ke dapur. Walter, kenapa dia di sana? Awas, Arema datang kembali. Kenapa kamu di sini? Cari udara segar. Jangan lama-lama. Saya bertanggung jawab atas kesehatanmu. Baik. Sepulang, hubungi Mulyadi. Katakan, rencana dipercepat. Mungkin nanti malam. Mana talinya? Itu. Untuk apa? Gantung diri. Ya, banyak-banyaklah yang gantung diri. Biar tugasku berkurang. Kalau sudah selesai, kembalikan.
Itu inventaris. Kalau sudah selesai, kau boleh kunyah sampai lumat barang inventarismu ini. Jangan pindahkan tali itu dari sana. Teman-temannya sengsara dalam sel, dia enak sajak duluan. Kasnar, jaga mulutmu. Kalaupun saya keluyuran seperti sekarang ini, semuanya saya lakukan untuk melancarkan rencana saya, Walter, dan teman-teman lainnya. Walter juga? Kenapa? Kalau kau dan teman-temanmu yang lain ingin lari malam ini, silakan. Tapi jangan bawa Walter. Dia masih punya harapan untuk dibebaskan Desember ini. Sementara menunggu sampai Desember, Belanda semakin merajalela melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap penduduk. Begitu maumu? Bukan begitu. Kalian harus berpikir lebih panjang. Kalian sudah tidak punya teman di luar. Penduduk juga sudah tidak ada yang berani memberikan perlindungan pada kalian. Cepat atau lambat, kalian pasti akan tertangkap kembali. Itu resiko kami. Resiko setiap orang yang tidak mau diinjak-injak oleh penjajah. Kau satu-satunya orang yang tahu rencana pelarian ini. Jadi kau juga ikut bertanggung jawab atas berhasilnya pelarian ini. Ya kalau kau takut terlibat langsung, taruh kunci dapur di bawah pintu setelah tugasmu selesai. Harga tali dalam keranjang itu mahal sekali. Jangan sampai pindah tempat. Bagaimana dengan jalan keluar itu? Sudah saya lepas paku-pakunya. Tinggal dorong saja. Terima kasih. Mana kuncinya, Menir? Saya mau kasih obat. Ambil saja. Bote, ini pesananmu. Bote, saya harus melapor ke kantor dan menyerahkan kunci. Merdeka. Merdeka.
Dari sini sebaiknya kita berpisah. Kita berkumpul di rumah Bib. Siapa? Saya, Mate. Dari mana saja, Bote? Rumah Mulyati. Kopi, Bote. Boleh, Chef. Ada berita buruk. Adam Sigi dan Arif Prate tertangkap. Sedang berita tentang usaha Rauf membawa untuk mencari senjata ke Malino belum ada. Kita pikirkan pelarian ke Malino saja. Ada yang mau menerima kita di sana. Saya tidak tahu kenapa saya gelisah sekali malam ini. Firasat buruk. Sebaiknya malam ini kita tidak berkumpul berempat. Bote. Mana dia? Kamar mandi. Wim. Wim, buka Wim. Siapa? Saya, Saya siapa? Yosef. Angkat tangan. Mana Walter? Tidak tahu. Jangan bohong, dia ada di sini. Kamu kenal nama dan tanda tangan ini? Khianat. Mana dia? Kalau dia masih berada di lingkungan rumah ini, saya minta Tuan berjanji untuk tidak memperlakukan Walter dengan kasar. Ya, tapi kalau sampai dia lolos, kampung ini kami bakar. Ngerti? Cepat. Tunggu di sini.
Bute. Bagaimana, Beb? Terserah keputusanmu, Bute. Kita sudah terkepung. Sepenuhnya tergantung padamu. Saya masih bisa lolos dengan kedua granat di tangan ini. Tapi kalau saya lolos, seluruh penduduk akan menjadi korban. Pikirkan saja dirimu dulu. Jangan bicara begitu, Bim. Saya tidak bisa memikirkan diri saya sendiri. Kamu tahu itu. Saya tidak mau penduduk menjadi korban hanya karena Belanda gagal menangkap saya. Suruh mereka kemari. Suruh mereka kemari, Bim. Dia sudah siap. Stop! Ambil granat itu. Cepat! Angkat tangan. Angkat tangan. Ikat dia. Sersan tadi berjanji untuk tidak menggunakan kekerasan. Borgo! Goedemorgen, brave jongeman. Selamat pagi. Eindelijk ontmoeten we elkaar weer. Zonder dat je weet is het alweer bijna een jaar geleden sinds onze eerste ontmoeting. Ga zitten. Terima kasih. Herken je me nog? Saya tidak mungkin bisa melupakan orang sebaik Tuan yang telah memberikan seragam militer dan senjatanya pada saya. Ah, vergeet dat maar, jongeman.
Zeg, ik hoor dat je heel goed Nederlands, Frans, Engels, Duits en Japans spreekt. Waarom spreek je maar geen Nederlands, hè? Karena saya lebih mencintai bangsa dan bahasa saya. Indonesia. Luar biasa. Saya suka itu. Robert Walter Mongisiri. Nasionalis tulen, berani, dan pintar. Kenapa kamu tidak meneruskan sekolahmu? Belanda bisa kasih ongkos buat kamu, buat belajar di negeri Belanda. Coba pikir. Daripada jadi teroris, ekstremis. Saya bukan teroris, bukan ekstremis. Saya pejuang. Anak muda, apa yang kamu harapkan dari perjuanganmu? Lupakan saja itu. Mimpi saja. Kamu tidak bisa mengalahkan kebesaran Belanda. Tapi dengan meneruskan sekolahmu di negeri Belanda, kamu akan beroleh ilmu dan pendidikan yang tinggi. Ilmu dan pendidikan apa saja yang bisa saya dapat di negeri tuan? Apa saja. Kedokteran, hukum, teknik, kemiliteran, dan banyak sekali. Juga ilmu mengenai cara menindas dan menjajah bangsa lain. Ilmu untuk menindas bangsaku sendiri. Juga ilmu untuk menjadi penjilat. Atau ilmu merampas kemerdekaan seseorang dengan cara seperti ini. Besot kecil. Kamu di Bogor karena kamu seorang pemberontak. Tuan harus tahu kenapa saya berontak. Saya berontak karena saya tidak suka melihat bangsa Tuan menginjak-injak kemerdekaan bangsa saya. Tuan tidak berhak memaksa saya untuk menutup mulut. Saya yang berhak untuk menyuruh Tuan untuk diam. Karena bangsa Indonesia adalah pemilik sah dari republik ini. Memang ada pada bangsamu. Tapi kuasa ada di tangan bangsa saya. Menguasai hak suatu bangsa sama saja artinya dengan merampas kemerdekaan. Penjajahan. Itu hanya untuk sementara. Belanda juga tidak untuk selamanya tinggal di sini. Sampai kapan? Sampai seluruh hasil rempah-rempah di negeri ini terkuras habis? Betul, hantu. Bangsa Belanda tidak begitu rakus seperti kau kira. Kalau bukan karena itu, kenapa bangsa Tuan mau bercokol di sini selama 350 tahun? Karena Belanda tidak mau meninggalkan negeri ini dalam keadaan kacau. Belanda mau meninggalkan negeri ini dalam keadaan makmur dan sentosa. Walter, mengatur negara itu tidak segampang seperti kalian bayangkan. Bikin jarum saja bangsamu belum mampu. Apalagi mengatur negara. Jarum bisa dibeli, tapi kemerdekaan tidak. Jarum bisa dijual, tapi harga diri tidak. Diam! Ternyata kamu sama saja dengan pemimpin-pemimpin di tanah Jawa. Keras kepala dan selalu melawan. Tuhan menganugerahkan pada kita akal dan budi, supaya kita bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dirombak. Stomeso, tutup mulut. Tuhan salah. Bangsa Tuhan jauh lebih bodoh dari bangsa saya. Bangsa Tuhan menggunakan senjata dan misi untuk menindas bangsa saya. Sementara bangsa saya, bangsa Indonesia, menghadapi senjata bangsa Tuhan hanya dengan semangat bambu runcing dan ini. Tolong pikirkan itu. Diam! Tutup kamu punya mulut. Ternyata Tuhan sakit. Tuhan bersama seluruh tentara Tuhan yang ada di Indonesia, semuanya sakit. Sudah. Dan tolong sampaikan pada pemerintah Tuhan untuk segera mendirikan rumah sakit jiwa supaya bisa menampung Tuhan bersama seluruh tentara Tuhan yang ada di Indonesia. Bawa dia keluar. Tuhan bisa bunuh saya, tapi Tuhan tidak bisa bunuh semangat juang bangsa saya. Suruh periksa anjing keluar. Semua saya jawab dengan jitu dan benar. Saya akan mengambil semua tanggung jawab. Siapa mandi, dia sendiri yang basah. Saya mengerti betul kesusahan Papa. Saya pandanglah ini semua juga sebagai korban untuk bangsa. Tekanan-tekanan yang saya alami dalam pemeriksaan tidak akan merubah pendirian saya. Keadaan seperti ini justru membuat saya merasa bahwa Tuhan semakin dekat dengan saya. Kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air selalu datang di saat penindasan merajalela dan lahir dari akar yang tumbuh dalam jiwaku.
Jadi saudara tidak memerlukan pembelaan. Kalau saya dibela, perjuangan saya tidak murni lagi nanti. Saya merasa tidak bersalah. Ini keyakinan saya. Apakah saudara Robert Walter Mongisidi menginginkan sidang ini dilaksanakan dalam bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dengan ini, persidangan perkara Robert Walter Mongisidi saya buka. Saya persilahkan Tuan Jaksa untuk memulai. Saudara Hakim yang saya muliakan. Robert Walter Mongisidi telah menyatakan dirinya sebagai seorang pejuang. Setidak-tidaknya, demikianlah kesan yang kita peroleh selama ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa perjuangan kebangsaan adalah sesuatu yang luhur. Er is visite voor jou. Papa! Hormat boleh, tapi sepantasnya saja sebagai orang merdeka. Dan seperti orang takut. Kami mengerti perasaanmu, Bote. Papa datang untuk membicarakan soal gerasi itu. Ya, tapi surat permohonan gerasi ayahmu hanya syah kalau kamu mau menaikkan surat ini. Persetan dengan gerasi. Saya sudah bilang, saya tidak mau minta gerasi. Tunggu dulu, Bote. Biar Papa bicara dulu. Papa tahu perasaanmu, Bote. Tapi kamu juga harus tahu perasaan kami. Kamu sudah berjuang untuk negara. Berikanlah pada kami kesempatan barang sedikit untuk memelihara dirimu. Bukan untuk dirimu, untuk kami. Demi almarhumah mamamu. Jangan pikirkan dirimu sendiri. Ingat, Papa. Izinkanlah aku, ayahmu, untuk melindungi anaknya. Robert Walter Mongisidi yang katanya tidak kenal takut, ternyata sekarang menandatangani gerasi yang diajukan oleh ayahnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Walter Mongisidi hanya sebuah lelucon kecil saja. Ya. Tapi saya yakin wakil mahkota tinggi di Batavia akan menolaknya. Pasti. Ya. Melawan kemauan baik keluarga serta Papa, saya tidak sampai hati. Mempunyai seorang papa, teman-teman, serta saudara yang demikian patut dibanggakan. Tapi ajal rupanya memang sudah dekat. Permohonan gerasi ditolak.
Walter Mongisidi, CO, Ofisir Van de Justisi, Makassar. Kawat sudah diterima. Berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada adik sampai saat penghabisan dan mengampuni segala kesalahan. Titik. Manusia mengira-ngirakan jalan. Tuhan menentukan jejaknya. Sebab itu tak usah gentar menghadapi maut paksa. Engkau adalah pahlawan bangsa kita. Kami akan meneruskan. Jan Mongisidi. Tuhan, kepadamu aku berserah, karena seperti seekor rusa yang rindu akan mata air, demikian jiwaku rindu akan Engkau ya Allah. Sertailah saya dalam menghadapi cobaan terakhir dari perjalanan hidup saya, agar boleh saya bersatu dalam kuasa dan kasih-Nya kekal. Amin. Bahwa Tuhan itulah gembalaku,
maka tiada aku kekurangan suatu pun. Dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dan dihantarnya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang sekali. Disegarkannya jiwaku, dan dihantarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku. Bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghibur aku, maka Engkau menyajikan hidangan di hadapanku tentang segala seteruku. Dan Engkau menyirami kepalaku dengan minyak dan membumbungkan pialaku. Maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku pada segala hari umur hidupku. Dan aku akan masuk selalu ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Tanya dia, apa permintaannya yang terakhir? Ada pesan yang ingin kau sampaikan, Walter? Cari apa, Walter? Kertas. Efra, een stukje papier. Pulpen? Ya, Domine. Terima kasih. Setia hingga terakhir di dalam keyakinan. Saya, atas nama teman-teman dari Regu Penembak, minta maaf sebelumnya. Kami hanya menjalankan tugas. Perintahkan menembak saya setelah saya berteriak merdeka. Jalankan tugas tuan-tuan dengan baik. Tembaklah dengan tepat.
Tidak usah. Gereed om de vuren. Klaar om de vuren. Merdeka!